Ternyata kalau bisnis kita dibesarkan dengan cara utang itu sangat rapuh. Ya. Ya, doanya satu, sambil doa, ya Allah bantu saya lunas utang ini. Terakhir utangku 2,1 miliar 2015. 2009 aku pertama kali akad riba yang gede. Sial terus aja gitu. Sampai 6 tahun. 6 tahun itu beruntun dan doa-doa tertolak, termasuk pengen punya anak. Hai teman-teman, saya lagi ada di Jogja. Ini di belakang saya ada Tengkleng Hoha ya. Ini punya salah seorang sahabat saya. Ini ownernya. Ini gencar mengkampanyekan pengusaha bebas hutang ya. Nah, siapa orangnya? Yuk kita masuk ke dalam, nyobain tengklengnya, sekalian ngobrol-ngobrol sama owner. Let's go. Nah, ini udah ketemu sahabat saya nih udah lama, Sabtuari Sugiharto. Temen di Kick Andy dulu bareng. Sama-sama masuk Kick Andy. Satu studio waktu itu. Satu sehat Zab. Ya, Mas Rangga Umara ya, jualan lele dulu. Kenalnya dia jualan lele dulu, pecel lele lela. Nah, terus mulai kapan masuk di kuliner? Jadi menarik ya. Jadi dari 2005 lulus kuliah, aku punya kedai digital. Sempat punya cabang banyak kemitraan, tapi Sampai namanya berapa kemitraan itu pernah sampai 68 cabang. 68 Tapi namanya cabang. kemitraan, ketika sistemnya itu kita tidak kuat, terus kita open bahan baku kemana-mana, akhirnya banyak yang pecah-pecah. Nggak bisa balik lagi, akhirnya ya sudah berguguran. Jadi konsep kemitraan, mau franchise atau apapun, kelemahannya adalah kalau kita tidak bisa membuat sistem yang kuat, mitra-mitra kita akan memilih untuk berdiri sendiri atau mereka keluar sekalian. Ya. Tutup, itu pengalaman mahal. Jadi memang setiap orang punya kesalahan di masa lalu. Ternyata kalau bisnis kita dibesarkan dengan cara utang itu sangat rapuh. Ya. Ya, seolah-olah kita punya aset banyak, ternyata KPR atau utang di mana-mana. Padahal bisnis naik, kadang turun banget, kadang naik, turun lagi. Sementara pihak yang ngasih utangan kan tetap harus bayar. Wani piro. Harus tetap bayar. Saya pernah ngalami di momen itu. Jadi orang yang jarang ngaji, waktu itu belum ada YouTube, ya toh. Kita nggak tahu soal kajian-kajian kalau nggak datang ke kajian ya. Setelah YouTube mulai banyak ilmu dibuka oleh para ulama-ulama yang paham fikih muamalah, kaget kan kita. Oh, ini Karena 2014 aku ingat tuh, ya. bisnis 2014 aku udah punya bisnis kuliner. Namanya waktu itu ayam warung Mas King Kong, ayam remet. Bakso sempat bikin kau Mas? Pernah joinan sama temen juga. Dan waktu itu masih seneng utang. Artinya ada modal apapun ya ngambil dari bank, top up kayak gitu. Ada satu momen ketika di sebuah seminar di Jogja waktu itu, seminarnya Ustadz Samsul Arifin, Bogor. Ingat banget? Ya. Dan ternyata kita nganggap riba itu taunya rentenir. Ternyata riba itu salah satu dosa yang ditantang perang Allah dan Rasulnya. Bukan salah satu, malah satu-satunya dosa yang ditantang perang Allah dan Rasulnya. Al-Baqarah 278-279. Karena apa? Orang kalau sudah terjerat riba, dia pasti ibadah nggak bakal khusyuk. Allahu Akbar, sholat. Tapi rencananya tagihan. Itu mungkin ya, sebodoh-bodohnya kita paham, itu bikin Allah itu cemburu lah. Ya. Aku ini Tuhanmu yang harus kamu sembah. Ya. Tapi kamu ketika menyembahku mikir cicilan belum dibayar, tagihan ini belum dibayar. Maka ditentang perang Allah dan Rasulnya. Dengan adanya bunga, kita ngutang misalnya 10 juta, bayarnya 15 juta. Nggak bisa kena denda harian, kalau nggak bisa bayar kena denda harian. Akhirnya seperti dicekek tuh. Makanya disebutlah salah satu dosa riba itu paling ringan berzina dengan ibu kita. Ya, dan pintu riba itu banyak sekali. Kalau kita tidak hati-hati maka bisa kena. Waktu itu sudah mulai merasakan. 2014 punya bisnis kuliner. Sebenarnya kuliner tuh iseng-isengan aja. Tadinya. Selama ini bisnis kreatif kan.
jualan merchandise, jualan macam-macam, masih sering seminar di mana-mana. 2014 tuh titik awal aku merasa sepertinya ada yang salah dengan hidupku. Aku punya bisnis kuliner nggak pernah untung. Macam-macam halangannya, dari yang warung Mas King Kong, soto sedep, bakso, macam nggak jalan. Ada apa nih kayak gitu? Aku berpikir jangan salah manajemen. Oke, manajemen diperbaiki, belajar terus, seminar pun kita ikut juga. Tapi banyak hal yang membuat kok halangan terus ada saja. Usaha kulinerku yang pertama, itu aneh-aneh gangguannya. Dari yang diisengin orang, tiba-tiba pagi-pagi sudah ada pocongan kecil, isinya kembang kuburan. Kuburan. Di bawah meja habis disapu ada ribuan semut. Karyawanku itu kesurupan, 2 orang. 1 orang malah tengah malam itu pergi sampai jalan kaki ke Solo. Kayaknya dibangunin orang. Dia sadar di tengah kuburan, habis itu jalan kaki sampai ke Solo. Seminggu baru ketemu. Waduh, kacau itu. Ada kejadian gitu? Ya, di bisnis kuliner yang pertama. Nah, aku mikir ini halangan kok terus menerus ya. Oke lah, saya belajar soal teknis, belajar ilmu tentang jualan. Tapi ada hal di luar nalar yang memang terjadi. Jadi seolah-olah ketika sudah bermain dengan riba, kesialan tuh beruntun. Dateng aja hambatan-hambatan. Jadi udah masalahmu tuh nggak habis-habis. Terus aja, selama kamu masih terus mainan riba, ya ini masalah. 2015 aku bilang sama istri, Bunda, aku pengen hijrah. Ya. Hijrahku versiku ya adalah meninggalkan semua yang berhubungan dengan riba. Ilmunya kan yang sudah terjadi ya sudah, selesaikan. Yang penting jangan membuka akad riba baru. Yang sudah terjadi ya sudah, kita tanggung jawab, mau kita tanda tangan, gitu. Tapi jangan lagi membuka akad riba baru. Bismillah, dari sana aku mulai, oke lah apa yang bisa aku lakukan dengan sumber daya yang ada. Makanya bikin buku yang kembali ke titik nol itu mulai itu? Itu, di awal aku udah memutuskan untuk hijrah itu. Mana Nah, bukunya? Oh ini. Ini buku pertamaku ya. Kembali ke titik nol. Ini dicetak 30.000 eksemplar. 30.000? Sampai hari ini masih dicari orang. Nah, dari sana aku berpikir, bangkit lagi dari mana? Tapi ilmunya kan kalau kita mau lepas dari riba kan nomor 1 bukan mencari solusi, tapi mencari pertolongan dari Allah. Ridhonya Allah harus kita kejar. Kalau ridhonya Allah sudah kita pegang, maka solusi akan Allah hadirkan. Dari surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Bagi orang-orang yang bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu kemudahan. Dikasih solusi dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu yang tak kejar. Akhirnya ibadah mulai diniati lagi. Sebelumnya mungkin masih bolong-bolong, sekarang harus isi-isi. Jarang ke masjid, sekarang harus banyak ke masjid. Bahkan di momen aku pengen lunas utang, 2015 aku komitmen sama istri. Yowes, piye caranya benar-benar cari muka di depan Allah, bener. Cari muka. Cari muka, artinya ya Allah aku pengen benar-benar lunas utang, dan kalau tanpa pertolonganmu nggak bakal selesai. Nggak bakal selesai kalau tanpa pertolonganmu. Tanpa bantuanmu nggak bakal bisa rampung misalnya. Kalau sholat subuh, muadzin belum datang, udah di masjid duluan. Gelap gulita, adzan subuh. Wah, itu sambil nangis-nangis itu. Doanya satu, sambil doa, ya Allah, bantu saya lunas utang ini. Terakhir utangku 2,1 miliar 2015. Dan nggak punya uang. Artinya saldo udah 0. Berapa kali petugas bank udah ke rumah. Mas Sabtu gimana nih tuh? Udah pasrah aja. Ya wes, pasang badan. Cuman dalam pasang badan itu kita ikhtiar. Yang penting mau direstrukturisasi aku nggak mau. Mas direstruktur ya, tambah jangka waktunya. No. Pokoknya saya nggak mau tanda tangan akad utang baru. Yang sudah saya akan selesaikan, kasih saya kesempatan untuk menyelesaikannya. Dalam kondisi terus berdoa, doaku cuma satu. Bukan mau umroh, bukan mau haji, bukan mau apapun. Ya Allah, bantu saya melunasi utang. Doanya kan powerful. Ustadz-ustadz banyak mengajarkan tuh. Allahumma ini a'udzubika minal ma'tsam wal magrom. Ya Allah, aku berlindung padamu dari dosa dan jeratan utang. Itu kan jadikan zikir harian itu. Entah berapa ratus. Allahumma ini a'udzubika minal ma'tsam wal magrom. Sampai kalau naik mobil, ketemu di depan kantor bank di Jalan Jenderal Sudirman, aku masih ingat, Jogja. Kantor bank yang masih menahan surat rumahku. Karena aku rumah KPR waktu itu belum lunas. Harus ini selesai ini. Tak tunjuk-tunjuk itu kantor bank dari dalam mobil. Sampai air mata netes ini. Untung dalam mobil, nah, di pinggir jalan pakai motornya ada orang gila kan. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Artinya memang kekuatan doa untuk lunas utang itu harus powerful. Kita harus benar-benar. Nah, aku waktu itu bilang ke istri, yuk ikhtiar lagi. Dari sini pasti akan muncul banyak keajaiban. Nah, baru ngomong kayak gitu, 3 bulan kemudian keajaiban pertama muncul. Apa itu? Istriku hamil.
Oh, setelah 6 berapa? tahun nunggu. Oh, 6 tahun itu usaha jatuh bangun bangkrut, musibah beruntun, kaca dipecah mobil, kaca mobil dipecah orang, mobil nyemplung jurang, istriku ditabrak orang kakinya retak, main trading emas derivatif rugi 350 juta, kantor kebakaran, nyaris 3 lantai ludes, habis itu dibobol maling, komputer 14, kamera ludes semua. Jadi selama periode 2009 aku pertama kali akad riba yang gede, sial terus aja gitu. sampai 6 tahun. 6 tahun itu beruntun. Dan doa-doa tertolak, termasuk pengen punya anak. Ketika 3 bulan setelah aku memantaskan diri, ya Allah aku pengen tobat nih. Aku benar-benar pengen mendapat ridhomu. Keajaiban pertama Allah kasih, hamil. Amin. Ya Allah ini utang belum lunas nih, aku masih berlumur riba nih. Bagaimana aku pengen untuk bisa lepas riba dan Allah udah kasih keajaiban. Akhirnya keberanian muncul, ya Allah mampukan saya yang penuh dosa ini bertemu anak saya. Kurang lebih ya berapa bulan lagi itu ya? 6 Iya. bulan lagi, 6 bulan lagi. 6 bulan atau 7 bulan lagi ketemu dengan anak saya, utang saya lunas. 2,1 miliar dan nggak ada uang. Ya, dulu nggak kepikiran Nggak caranya ada kepikiran. gimana. Pokoknya lillahi ta'ala kan dari jalan yang tidak terduga-duga. Sejak itu aku pengen ketemu anakku, hari pertama ketemu anakku aku udah bersih dari riba. Alhamdulillah aku punya 3 aset, rumah, kantor 3 lantai yang tak bangga-banggakan sebelumnya buat syuting. Banyak TV-TV syuting di situ, padahal utangan. TV nggak tahu itu ruko utangan itu. Ya. Pabrik ya. Nah, aku bilang mana yang harus dilepas. Akhirnya gedung dekat UGM itu mau tak lepas. Karena dianggap nilainya paling tinggi. Sepanjang 7 bulan target pengen lepas utang itu mulai bisnis lagi. Apapun tak lakukan. Yang penting halal. Usaha baru, tengkleng wah. Ini tak bikin tanpa tahun utang 2015. 2015. Anakku lahir 2016. Jadi utangku selesai 2016. Jadi aku belum lunas utang, udah bikin tengkleng wah ini tanpa utang sama sekali. Kejadiannya unik. Dulu modal berapa, Cak? Awal. 20 juta. 20 juta. Hanya 20 juta. Dengan barang-barang bekas dari soto sedepku yang bangkrut itu, karyawan 4 orang, semua 80% barang bekas meja, kursi, piring, panci, semua barang bekas semua. Sore hari, aku lagi lewat jalan sini, saya naik motor, ada tulisan di situ, oper kontrak. Yang Sini kecil itu. itu, cikal bakal tengkleng wah yang kecil Ya, itu. saya kan kesini pas pandemi ya. Iya, Pandemi, baru situ aja. Masih segede, ini udah gede banget sekarang. Alhamdulillah. Itu ada tulisan oper kontrak. Nah, telepon orangnya, minta 45. Dan aku udah nggak punya tabungan lagi, selain tak cari-cari, kumpulin, dan hanya terkumpul 20 juta. Dan aku udah nggak mau ngutang lagi. Kalau zaman dulu kan tinggal telepon bank. Gitu. Coba. Aku udah nggak mau lagi. Butuh berapa Pak? Gitu kan. Nggak lagi. Tak bilang, Bu, 20 juta saja. Nanti yang 25 kasih saya kesempatan 3-4 bulan saya lunasi. Nego-nego akhirnya orangnya mau. Dari modal 20 juta dan barang-barang bekas dari warung soto yang bangkrut itu, tak bikin tengkleng wah. Oktober 2015. Gas, tak tekuni. Aku hanya pengen buktikan usahaku yang semuanya dulu modal dari riba, jatuh-jatuh, bangkrut. Aku pengen yang ini tanpa riba sama sekali. Dan tak jadikan warung yang full inspirasi untuk orang-orang lepas dari riba. Padahal aku waktu itu belum lunas. Tapi udah tak kasang poster-poster untuk lunas utang. Ya, termasuk apa? Itu menu-menunya itu, ini iya betul. Sampai menunya itu ada pelunas semua, utang, ya, ada betul. snack pelunas utang ya. Ini nanti tahun 2019 ini. Tapi Nah. 2015 waktu itu aku udah bikin di tempat itu dari pertama kecil, lama-lama mulai merangkak naik. Tapi orang tuh bisnis harus konsisten. Aku bikin tengkleng wah 2015 Oktober, aku baru ngambil profit pertama itu bulan Maret 2018. Hah, 3 tahun Artinya kemudian? 2,5 tahun 2,5 tahun. aku ngambil profit. Ada untung tak puter lagi. Ada untung buat moles-moles, ada untung buat Oh. nambah aset teman-teman karyawan tambah lagi. Meja kursi diperbaiki. Jadi profitnya diputar lagi. Betul. Ya. Ada karena pun nggak profit ya sudah tak tomboy dari bisnis yang lain. Alhamdulillah kan aku masih punya bisnis yang lain. Ternyata kuliner itu betul-betul memang harus konsisten. Ya. Enak, konsisten, pelayanan juga harus bagus. Mungkin tidak harus sempurna ya. Kita makan dimanapun nggak akan sempurna. Tapi kalau enak orang akan datang lagi ke sini untuk Betul. mencari. Dari situlah tak kerjakan tengkleng wah tersebut. Singkat cerita, Karyawan berapa orang pertama? waktu itu cuma 5, sekarang udah 26. Cuma 5 waktu. Waktu itu cuma 5 orang, sekarang 26.
Cuman yang menarik ini salah satu wasilahku lunas utang. Artinya Akhirnya. walaupun 2016 aku belum ngambil profit, tapi bebanku waktu itu sudah banyak berkurang. Artinya aku kan nggak punya tanggungan lagi tuh. Nggak punya bisnis-bisnis yang mending tak tutup lah, yang lain-lain tak tutup, yang rugi-rugi tak tutup. Fokus di sini saja sama bisnisku yang lama beberapa. Dan Allah kasih keajaiban. Menjelang 3 hari anakku lahir, itu bulan April 2016, utangku lunas. 2,1 miliar. Ada aset yang laku. Gedung itu tak lepas, tapi nggak mencukupi. Ya, kalau nggak salah aku 1,6 M. Artinya aku harus mengumpulkan 500 juta dari yang lain-lain sebelumnya jatuh bangun itu. Ternyata bisa nutup. Jadi aku waktu itu, ingat banget ya, anakku itu hari Sabtu itu mau lahiran, aku hari Kamis sudah selesai. Jadi duduk di teras tuh, ya Allah, Wah, itu beban kok hilang semua ini. Dan Itu the ketemu power anakku, of aku niat itu. nangis. Le, ayahmu seperti engkau terlahir kembali. Gak punya hutang, Le, gitu. Langit biru lagi, gitu. Daun-daun hijau lagi, gitu. Sambil nangis. Itu momen berharga. Dari situlah, ya sudah, tak putuskan. Mulai hari ini, saya akan makin banyak inspirasi orang lunas hutang. Jadi sekarang udah 8 tahun. Ya wes, alhamdulillah tak jalani sampai sekarang. Dan lego, artinya ilmu yang sudah tak bagi dari 8 tahun yang lalu sampai sekarang menjadi buku-buku ini 14 buku, orang masih membaca sampai sekarang, masih dapat. Jadi momen-momen yang kadang-kala tidak bisa dinilai dengan uang. Oke, saya nulis buku dapat royalti, dapat profit dari buku-buku ini gitu. Ada momen-momen yang kadang-kala tidak bisa dinilai dengan uang. Aku lagi di Malioboro sama anak gua sama istriku, tiba-tiba suami istri lari-lari ngejar aku. Mas Abdulari, oh iya mbak, Mas matur suwun, utang kami sudah lunas loh yo. Iya ya mbak, saya membaca bukumu mas, kami tinggal dari Tangerang, lagi liburan ke Jogja, makasih ya mas. Sampai hari ini, kalau datang ke warung aku lagi kayak gini, lagi ramai, ada yang menyapa dan mereka pembaca buku. Total bukuku tuh kalau sekarang dihitung, yang sudah tercetak itu lebih dari 90.000. 14 judul ya. Nah hitung itu udah 90.000 tercetak. Artinya banyak orang yang memang moga-moga terinspirasi. Dan ratusan testimoni masih tak terima terus. Bahkan tadi siang sebelum aku ketemu kamu nih, masih ada WA ngecek aku tak repost dia di Facebookku tadi. Dia bisa selesai utang, sekarang dia punya mobil, punya rumah semua tanpa riba. Terima kasih Mas Abdulari, tak repost saya. Itulah berkah itu ya, tenang ya. Betul. Jadi semua yang dulu mungkin di level kita tahun 2010, 2011, hal-hal yang ya umur 30-an masih kita meledak-ledak. Bener ya, batas umur manusia tuh 40 tahun nggak? Iya, kita life begin after Betul. 40 itu. Nabi Muhammad jadi Rasul umur 40 ya tuh. Berjuang teman. Sab, setuju nggak menurutmu gimana Sab? Bahwa ya bisnis itu adalah bagian dari perjalanan spiritual kita, Betul. usaha kita ini. Ya, semua orang alami, semua orang punya kisah. Ini channel Kuliner Master ini PR buat Rangga untuk mengulik teman-teman di bisnis kuliner yang mereka itu bukan hanya ngomong tentang menunya apa, makanannya apa, bukan hanya teknis. lihat dari spiritual. Kalau konten kreator food blogger udah banyak, nah, itu artinya itu mereka udah main. Nah, Kuliner Master ini harus bikin yang unik nih. Desain kulinernya juga mencari sisi apa di balik ownernya, masa Karena produk lalunya. boleh sama-sama enak. Iya, Pelayanan tapi boleh sama-sama ramah. soal rezeki itu Allah sudah mengatur. Kalau banyak kita syukuri, kalau sedikit ya harus tetap bersyukur. Artinya tidak boleh mengeluh ya. Kalau saya sendiri 9 tahun ini Tengkleng Hoa, naik turun ngalami. Pas lagi pandemi juga terjun sampai omset kita tinggal 30%. Pandemi itu. Anak-anak udah bilang, Pak, kami jangan dipecat ya, jangan di PHK ya. Gimana karyawanku 20 orang lebih ya gitu. Akhirnya ketemu cara jual frozen. Jadi kita jual frozen, dikemas, bisa kuat 3-4 hari, kirim sampai ke Medan. Oleh-oleh ya. Iya, jadi kan kalau nggak oleh-oleh ya. Yang kedua adalah orang yang nggak bisa ke Jogja karena pandemi, bisa makan Tengkleng Hoa. Ini sampai 1 bulan kita ngirim 500 box waktu itu. Nah, itu ada nanti boxnya kita Boxnya, tampilin. karena ya promosinya itu aja. Akhirnya grafik naik lagi. Dan momen-momen kayak gitu pasti semua orang alami. Di Jogja ini kan kulinernya luar biasa ya. Banyak kota-kota lain juga sekarang kuliner luar biasa. Persaingannya sangat-sangat
Artinya kalau mau head to head ya banyak juga yang nyontoh gitu loh. Ya. Cuman kuliner-kuliner yang punya karakter, ada story di situ. Ownernya juga apa namanya mungkin ikut melayani atau dikenal Ownernya banyak orang. membangun personal branding gitu ya. Itu mudah diterima dan diingat masyarakat. Aku pun masih belajar sampai sekarang. Ada beberapa bisnis kuliner kambing, awan kambing ya ini ya. Kuliner kambing aku ini. Yang di Jawa Barat, yang dia tiap hari mereview makanannya. Ada tuh kuliner kambing dia mereview ini kepala kambing ini apa direview sama ownernya itu. Itu keren. Aku malah belum bisa. Nggak bisa. Aku nggak bisa masak kan. Kalau dia jago masak itu. Tapi yang menarik di sini tuh jadi bukan cuma makanan tapi ada experience. Ya, betul. Experience orang datang ke sini tuh lihat tulisan-tulisan. Alhamdulillah. Apa ya? Ini tulisan-tulisan apa? Motivasi ya. Inspirasi dan motivasi. Inspirasi, motivasi. Terus foto-foto artis. Ini social proof namanya gitu ya. Jadi banyak yang sudah datang ke sini. Jadi tulisan ini pun kayak ini aku bikin meja pelunas utang yang ini. Meja pelunas. Yang ini karena belakang temboknya adalah testimoni orang lunas utang. Dan kasih tulisan belakangnya semoga yang duduk di sini utangnya lunas. Lalu dikasih tulisan amin 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 Ini amin. meja pelunas utang. Ada meja pelunas utang. Jadi buat seru-seruan. Tapi mereka malah bikin konten itu. Banyak kesini pada difoto, di video, dijadikan konten. Ya itu. Jadi experience, customer experience Ya. itu kan bukan cuma makanan. Betul. Nah terus aku juga melihat lengkap banget di sini, Sab. Jadi dari sisi apa income generator ya, sumber-sumber Ya. income-nya bukan cuma dari makanan Ya. Kan biasa aku suka bagi jadi minimal 5 kita harus punya. 5 itu ada take away, terus dine in, dine in, take away, terus catering. Kan kamu punya juga tuh oleh-oleh Ya. yang dibawa pulang gitu ya. Terus ada ojol, GoFood, GrabFood, sama satu lagi ini Tambahan, menu tambahan. bukan. Kalau misalnya kita ada event-event, bazar, buka stand, gitu Oh ya, iya, kayak gitu. jalan. Terus Sepertinya udah kami iya, lakukan udah semua. Ini ada tambahan lagi, merchandise, baju-baju kayak gini. Ada, kita buka stand jogging di Salah sana, loh. betul. Aku pernah baca, Sab. Jadi McDonald itu hampir 30% revenue-nya dia dapat dari penjualan merchandise. Oh iya. Dia jualan mainan anak-anak yang dipaket sama mainan. Oh, Ya itu tadi apa? jadi itu ya. Jadi menunya McD itu apa? Ya, Yang ada mainannya lah pokoknya itu ya. ya, ya. Nah terus ya di sini dilakukan itu ya kayak apa? Merchandise. Snack-snack Ini ya. sampai kalender. Kalender semua tak Ada, jual ada. pokoknya. Buku ada di sini. Jadi ini menggabungkan karena aku punya bisnis Joggis Store itu Iya. jualan dari kaos, buku, kalender, herbal itu kita jual semua. Pasar kita ya selalu di TikTok, Shopee, Tokped, semua ada. Website pun ada. Nah, Tengkleng Wah menyediakan satu stand di pojokan. Dekat keluar orang keluar masuk Itu ke untuk sana. merchandise. Betul. Itu kalau Pas orang deket lagi parkiran lagi ya nyegat ya. masuk lihat desain kaos kayak gini buntel segala macam. Mau pulang, datang mau pulang. Apalagi kalau tamunya luar kota, followerku itu pasti borong. Ya, Pasti mereka borong gitu loh. Pasti mereka pada borong berapa kaos buat oleh-oleh. Nah, konsep ini ternyata menarik. Artinya memang kalau kita punya bisnis kuliner, jangan hanya, betul yang saya sampaikan, jangan hanya fokus di makanan. Apapun yang bisa dijual, jual. Apapun. Aku tuh kadang-kala pernah bikin... Sambelnya aja bisa dijual. oh, iya. Sambelnya, apanya gitu ya. Ya, betul. Jadi kalau di sini semua tak manfaatkan. Ruangan ini kan luas, otomatis biaya sewa juga aku sewa semua tanah. Aku nggak ada yang usaha yang punya sendiri sekarang nggak ada. Semuanya sewa. Karena pertama aku nggak mau ngutang, lihat toh, yang sudah bagus lokasinya, ownernya juga pemilik tanahnya juga welcome, ya sudah lanjutkan terus. Itu kadang Nggak, takutnya dulu kan kalau wah, betul. kalau sewa itu kita lagi enak-enaknya Ada juga terbukti. kayak gitu. Alhamdulillah kami udah 9 tahun. Ada juga orang yang memaksakan belum bisnis jalan sudah KPR misalnya untuk beli ruko. Itu yang kesalahanku dulu kan kayak gitu. Ya. Yang di dekat UGM dulu kan, wah belum apa-apa udah. Kayaknya sanggup sih kalau cuma nyicil 8 juta, 9 juta kayaknya sanggup. Kok ya macet gitu loh. Aku ya dulu tak lepas-lepasin. Ketika susah ya kayak gitu. Nah, sekarang dengan sistem sewa menjaga nama baik kita, komitmen. Jadi tiap bulan tuh dana sewa tuh tengah bulan sudah tak potong. Banyak orang manajemen mungkin dia mengumpulkan dana sewa tuh di akhir, diambil dari profit. Kalau aku enggak, tak paksa. Tanggal 15 dana sewa tuh harus sudah masuk ke rekening khusus. Jadi rekening itu dipisahkan dengan rekening rekening yang lain. Nah, di situ
tanggal 15 dana sewa udah masuk. Sehingga ketika kita habis tiap 3 tahun kita perpanjang, dana sudah ready. Jadi ada pencadangan. Betul. Bahkan kalau bisa dikonversi ke emas. Karena tiap tahun sewa itu biasanya naik ya. Iya, Naik 5%, 10% biasanya kan. Nah, kita siapkan konversi ke emas, ngikutin harga emas. Nanti pas butuh emasnya dijual, tinggal kayak gitu. Sekarang lagi tinggi nih. Lah ya, ya kalau beli emas kan tidak nunggu turun. Ya. Iya. Tapi tiap ada duit kita beli. Iya. Karena memang, nah di buku ini, Manusia Tanpa Cicilan ini, aku ajarin bagaimana beli rumah, berangkat haji umroh dengan emas tersebut. Dari pengalaman nyata gitu. Beli rumah, umroh. Umroh, haji, atau beli mobil, atau beli rumah lewat emas. Ah, Artinya kita punya kemampuan, tiap Caranya bulan gimana? kemampuan nabung. Tapi menabungnya itu di emas batangan. Si Bagas, mitraku yang produksi jamur lunas, yang di Kediri itu, aku kenal. tak tulis di sini. Dia itu beli Expander tahun 2020 kemarin. Harga Expander 258 juta. Dia hanya mengeluarkan emas dia yang dia beli seharga 160 juta harga emas yang dia gunakan untuk beli 4 tahun sebelumnya. Dijual kemudian itu seharga 230 juta beli Expander cash. Ya, supaya uang kita nggak tergerus inflasi Betul. kan. Jadi emas. Betul. Jadi memang Cuma emas juga jangan yang gede-gede, susah jualnya. Lah, yang 5-10 gram. 5-10 gram. Wah, segitu aja tapi rutin. Ya. Ternyata memang efeknya menarik untuk bisa di. Nah, teman-teman kalau mau bisnis kuliner lagi adalah kepada konsumen itu nggak usah pelit-pelit. Jangan Artinya kasih garansi. Kita pernah berkali-kali ya, ketika ngirim frozen itu kesalahan kan dari pengiriman. Misalnya ngirim kita pernah ke Batam itu janjinya 3 hari sampai. Ternyata 5 hari baru sampai itu udah kecut. Uji coba kita frozen itu maksimal 4 hari. Udah kita uji coba ya, 4 hari itu udah wis batas lah. Ini 5 hari baru diantar sama pengirimannya. Pengiriman nggak mau tanggung jawab. Kita tanpa pandang bulu langsung transfer balik uangnya. Jadi begitu ada komplain Iya, wes langsung transfer ganti. balik. Wes rugi sekalian, tapi dia nggak ini lagi. Tidak bisa nggak kecewa, nggak ngomong di belakang. Takutnya kalau dia kecewa tuh doanya juga jelek. Betul. Konsumen datang ke sini, ada satu karyawan misalnya mungkin kelelahan atau gimana cemberut. Bintang 1 langsung di Google. Langsung tak kejar. Mohon maaf, jelas atas mungkin kami perhatian buat kami untuk memperbaiki. Mohon dimaklumi mungkin karyawan kami lelah dan sebagainya. Yang kedua, silakan hadir lagi ke Tenggeleng Hoa, kami jamu 2 orang makan gratis. Dibalas sama dia, wah luar biasa. Baru sekarang respon saya ditanggapi cepat oleh dibanding rumah makan lain, dia nggak nyebut nama, tapi seneng saya ditanggapi, nggak usah mas, saya ngasih masukan saja dan saya akan tetap ke Tenggeleng Hoa. Nggak mau diambil, free-nya itu saya nggak usah saya akan tetap kembali ke Tenggeleng Hoa. Ya. Jadi aku kan ada email, kalau ada notifikasi Google Map review muncul. Setiap ada yang bintang 1, bintang 2, kejar langsung. Benar. Kasih komentasi. Justru yang ngasih review itu orang yang peduli sama kita. Ya, Orang yang komplain, yang ngasih review. Nah, kita harus tanggapin positif. Itu jangan anggap, oh itu kompetitor, orang-orang yang nggak suka sama kita, nggak akan membangun. ya. Kita pernah, jadi walaupun mungkin ada kesalahan kami juga, dia membulinya berlebihan juga kadang pernah ada. Ya. Kita posting apa, dia komentar di postingan Instagram kita. Wah, jelekinnya habis-habisan. Misalnya ada, aku lupa kasusnya apa, tapi dia pernah menjelek-jelekan. Wah, ini kalau kayak gini kita blokir. Ya. Artinya sudah nggak sehat. Kita nggak tahu ini orang siapa, orang mana, tapi kata-katanya sudah menyakitkan dan kasar, itu kita blokir. Kalau aku pakai rumus ini, Sar, ini dijamin meredam. Apa itu? Jadi rumusnya tuh STAR. Jadi STAR itu pertama minta maaf. Pokoknya apapun ininya minta maaf dulu. Ya. Terus T-nya thank you. Hah? Bilang makasih. Terima kasih atas masukannya. A-nya action, akan segera kami perbaiki. Apa yang ketiga tadi, Pak? A-nya action, akan segera kami perbaiki. R-nya recover, tadi udah bener, ngasih komplimen. S-nya share ke tim. Nah, Apa ini? jadi jangan bilang, oh kalau ada komplain, oh mohon maaf kami begini-begini. Jadi nggak usah ada alasan apapun, langsung aja Terima minta saja. maaf, terima kasih. Udah, itu nggak akan panjang-panjang. Kadang kalau kita jelaskan, wah nggak usah jualan, malah panjang. Bilang minta maaf, terima kasih, gitu ya. Recover kalau perlu recover. Karena sesungguhnya orang yang komplain itu orang yang peduli. Ini ada hasil survei juga dari 100 orang yang dapat pengalaman mengecewakan, cuma 4 orang
yang balik. Siapa yang komplain maksudnya. Sisanya 96 orangnya itu nggak akan pernah balik lagi. Lo berarti dia balik 4 orang yang komplain ini ada puluhan orang di belakangnya. Kita harus bersyukur karena yang komplain ini jadi tanda bahwa kita harus memperbaiki. Apa. Jangan sampai tahu-tahu udah habis aja customernya, makin berkurang. Ya. Itu yang catatan buat boy terus lah. Tapi kita udah mau 10 tahun ini kan PR lagi. Artinya kalau ngelihat di Jogja ya, kadang-kadang ngelihat memang usaha setahun tutup tuh banyak. Kafe-kafean gitu. Modal ratusan. Nggak nyadar tutupnya tuh kenapa. Ya. Padahal ya konsumen itu poinnya. Kita udah memprofiling siapa customer kita, udah ngetes, bikin kuesioner sama customer kita, kekurangan kita apa yang harus ditingkati. Jadi kita terlalu pede dengan produknya, dengan layanannya. Ya, itu yang memang waktu itu pokoknya kalau aku sendiri ya, pengalaman di kuliner ini termasuk yang luar biasa. Di Jogja tuh ada komunitas, aku punya grup namanya 3M, Muslim Maju Manfaat. Aku yang bikin tuh. Dulu mereka yang tak wawancara di Radio Jeronimo. Jogja kan pernah siaran. Namanya itu radio dulu tuh kelas-kelas Prambors itu zaman dulu ya. Namanya Kongko Bisnis dulu, 2013 sampai 2016. 3 tahun aku siaran di Jeronimo sama penyiar tetap gitu. Kita ngundang pengusaha-pengusaha Jogja ya kayak gini lah. Tapi waktu itu belum ada podcast, belum zaman podcast ya waktu itu ya. Siaran radio. Nah, mereka tak kumpulkan terus teman-teman yang lain pada banyak yang gabung. Syaratnya satu Muslim. Yang kedua adalah tidak punya utang. Riba terutama. Artinya memang sudah komitmen bisnis tanpa riba. Terus yang ketiga mau berbagi, sharing. Ya, mayoritas teman-teman Jogja yang punya bisnis gede-gede gabung sama kita. Nah, itu salah satu yang memang kita tekankan kalau kita belajar kumpul gitu sebulan sekali kumpul, ngobrol 2 jam gitu, ada yang ngomong, kita mendengarkan. Kuliner itu memang menarik. Banyak hal-hal sisi-sisi yang butuh sentuhan khusus. Kuliner mastery ya. Kadang makanannya enak, itu kok nggak laku ya kayak gitu. Tapi kadang makanannya biasa kok laku kayak gitu. Kadang lokasinya strategis nggak laku, tapi yang nyelempit kok laku. Kadang-kadang butuh orang menilainya itu gimana ya? Ada teori yang bisa bekerja di situ, ada teori yang nggak bekerja di situ gitu. Iya. Sepakat. Ya. Jadi aku selalu bilang itu faktor X-nya. Faktor X-nya tuh ada yang aneh. Jadi faktor X itu dari dapur, tukang cuci piring sampai tukang parkir itu semua punya peran penting. Ya. Kadang ada makanannya enak, kliennya bagus, tukang parkirnya jutek, mau parkir asal-asalan. Ya orang males-malesan, cuma datang sekali besoknya nggak. Oh iya. Emang dari semua harus ini ya. Ya makanya kan kalau sekarang ini ada istilah customer journey kan. Jadi orang tahu bisnis kita atau produk kita dari mana, misalnya dia lihat di TikTok sampai dia datang ke tempat kita, sampai dia pulang lagi. Nah itu kalau bisa udah di mapping. Starbucks itu dari mulai orang parkir, buka pagar, itu dia bikin skenario. Nanti pas masuk warnanya apa, aromanya apa, sambutannya gimana, kan kayak gitu kan. Jadi bukan cuma SOP. Gitu. Iya. Ya kita terus belajar. Saya pun ngakui ada teman-teman ya, misalnya kuliner itu gini. Ada pebisnis kuliner tuh yang enjoy satu cabang saja, tapi tiap hari habis. Ya. Mungkin saya salah satunya kayak gitu ya, nggak keberungsung buka cabang dan lain sebagainya. Mungkin yang minta buka franchise pasti banyak. Banyak banget, tak tolain semua. Karena kalau saya enjoy ya udah satu aja, tapi bahan baku tercukupi dan tiap hari ludes gitu. Dan diburu orang tiap hari orang datang ke sini. Yang kedua ada orang yang memang pinter bangun sistem, sehingga punya cabang puluhan, punya cabang ratusan bahkan dan semuanya hidup. Ya Jogja gede-gede, kawan saya Mas Jody warung steak, Mas Yoyo warung es, itu kan sistemnya mereka kuat banget. Karyawannya udah ribuan orang, mereka punya sistem yang kuat. Nah ada juga yang hati-hati, yang orang memang jualan franchise, tapi sistemnya nggak kuat. Wah ini karena dulu pernah mem-franchise kan juga kan. Dulu. Kita semua ngalamin. Iya. Kalau mungkin saya dulu franchise nggak di kuliner ya, tapi bener. Berapa banyak sekarang tawaran bisnis kuliner, kok kelihatan RAB-nya kok menarik ini. Kemarin baru ngobrol sama Rai Sakti. Kalau dibikin nggak menarik, orang nggak suka. Iya. Orang kita ini senang dibohongin sama balik modal 11 bulan. Kalau lihat pameran franchise, sedap banget itu. Iya. Balik modal 11 bulan. Jarang banget yang balik modal 3 tahun, 4 tahun jarang.
Iya. Ribuan maksimal Ya, 2 nggak tahun menarik, lah kayak ya. gitu. Kenyataannya ya banyak yang zong. Benar. Saya pun ngalami, pernah nggak franchise, saya sirkah dengan orang gitu. Bahasanya udah bagus ya, sirkah. Cuman ketika komitmennya tidak dilakukan, ya hilang ratusan juta, saya ngalami. Di kuliner padahal. Ya bagaimana mau jalan, jam 12 saya datang ke sana, maaf Pak, bahan baku belum dikirim. Belum, iya tuh, jam 12 siang, bahan baku belum dikirim. Jualan apa? Ayam waktu itu. Joinan sama temen, tapi nggak maksimal. Dari situ saya mikir, wah ini kalau mau konsepnya franchise, mau kemitraan, mau sirkah pun kalau pengelolanya tidak amanah ya bubar. Jadi yang aku tangkap tuh dari kamu, Sap, jadi lebih ke apa ya, mencari ketenangan. Sekarang ini Ya. udah, jadi sejak umur 40 nih kayaknya ya, udah mencari ketenangan, Ya. keberkahan. Jadi kalau saya yang saya lakukan sekarang, saya megang beberapa bisnis utama. Jadi saya punya beberapa bisnis utama. Ini yang tak pegang. Artinya income utamaku dari sini. Tengkleng Hoa salah satunya. Jokis, Kedai Digital aku masih ada. Nah ini yang memang aku tampil di muka. Aku Ya, nih Sabtu hari ya yang lain brandnya belakang ini. Kalau orang nyari Mas Sabtu hari, oh itu Tengkleng Hoa. Gitu. Karena yang kedua, aku yang joinan dengan temen. Aku masih muncul tapi tidak dominan. Seperti Sate Bako ada 4 cabang. Oh, sate Aku ada join, juga. iya, domba. Ini spesialis domba, 4 cabang. Aku kerjasama dengan temanku Mas Haris. Ya ownernya di situ Mas Haris. Artinya yang muncul dia. Karena dia yang masak, dia yang tahu, dia yang manajemen dia. Modalnya aku. Gitu. Aku di belakang layar, tapi juga bantu pos-pos. Nah yang ketiga adalah aku investor murni. Beberapa bisnis Jadi kuliner. lebih senang invest. Iya, di bisnis kuliner di Jogja yang brandnya kuat, orangnya amanah, teman baik juga. Aku udah invest. Ada mungkin sekarang 1, 2, 3, 4 atau 5 titik lah. Yang aku tidak muncul di situ, tidak pernah posting itu, tapi tiap bulan aku dapat transferan dari situ. Ya memang harus investasi. Lah, yang keempat penghasilan lain dari di luar itu. Tapi sudah dapat royalti. Nulis buku masih, atau konten-konten. Buku aku terakhir masih. berarti apa? Nih, Manusia Tanpa Cicilan. Manusia tanpa cicilan. Iya, betul. Ini 2 tahun yang lalu tak Manusia tanpa cicilan. powerful loh. Aku juga, Sab, gini, aku Powerful, juga ya. kan punya komunitas ya. Hmm. Yang selalu tak sampaikan, jadi mulai bisnis itu jangan langsung gede-gede dulu modalnya. Apalagi langsung pakai duit bank, duit investor, jangan dulu lah. Nanti hilang keberkahan. Seadanya dulu, Hilang keberkahannya itu maksudnya nggak tenang. Ingat ya, saya bikin Tengkleng Hoa, modal 20 juta, dan Modal baru 20 juta. 2,5 tahun ngambil profit. Sekarang berarti berapa meter Sab, Wah, ini semuanya? berapa total ya guys? Sebuah 600 atau 700 meter total ya, sama Berarti parkiran. kapasitinya berarti berapa sekarang? Pernah kita melayani 180 orang makan bareng. 180 Sampai sana sini 10 orang makan. Kayak gitu. Ya itu teman-teman tadi apa diskusi sama Mas Sabtu hari ini nanti banyak memberikan inspirasi buat teman-teman yang Masya Allah. apa ya, teman-teman yang terlilit hutang. Ini Mas Sabtu ini banyak dikenal ya. Insya Allah. Baca buku saya, Baca lihat bukunya, ya. lihat konten saya, insya Allah sudah dapat banyak inspirasi. Karena karena teman-teman yang datang ke sini kadang-kadang gini. Orang kalau dinasihati, misalnya dengan orang lain ya, kadang-kadang dia tidak kenal, menolak ya, kadang-kadang dia menolak atau segala macam. Tapi banyak cara terjadi, Allah hadirkan lewat cara yang tidak diduga-duga, termasuk lewat buku. Ada Itu hidayah tuh kayak gitu kali Sabtu. betul, ada istri yang suaminya seneng utang terus, dinasihati nggak mau. Lihat konten apapun dia males kayak gitu. Dikasih bukuku, nggak dikasih, cuma ditaruh di meja tempat biasanya suaminya duduk. Buku saya, ini aku nasihati suamiku capek mas, utang nambah terus. Aku beli buku mas, aku cuma tak kasih di meja, di mana biasa dia duduk. Sore-sore dia mungkin lagi santai, lagi ngerokok, kok ngambil buku itu, dibaca 1-2 lembar. Besoknya ngomong, Bunda, aku pengen lunas utang. Lain waktu kita Siap, monggo silakan. Kalau ke ya. Jogja mampir ke Tengkleng Oh, Hoa. kalau ke Jogja mampir ke Tengkleng. Wah, jalan apa ini, Sab? Jalan Wonosari, KM Jalan 7,5. Wonosari. 30 menit dari Malioboro. Wah, Pokoknya judulnya Tengkleng Hoa. Ya. Nah, Sab, pesan apa Sab buat teman-teman terutama yang mau Ya. mulai bisnis kuliner, apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan? Buat teman-teman yang mau bisnis, terutama bisnis kuliner, satu, carilah keunikan dari produkmu. Enak itu jelas. Yang kedua, cari ciri khas yang mungkin orang lain belum menemukan di tempat yang lainnya. Jadi datang ke tempatmu punya ciri khas.
Yang kedua adalah bikin pelayanan sebaik mungkin. Orang mungkin datang ke tempat kita tidak puas dengan makanannya, tapi puas dengan pelayanannya. Berikan garansi, nggak usah pelit-pelit, percayalah kalau kita bisa menyenangkan orang, maka rezeki kita juga akan terus datang. Yang keempat, lakukan inovasi. Apapun itu, kalau ada ide baru, wujudkan. Saya dulu hanya jualan sate, kambing. Terus tiba-tiba dapat ide, sapi, tambahin sapi. Ternyata sapi juga penjualannya bagus. Nah, terus saya jualan tambahin menu tambahan rahang tuna, ternyata juga habis terus. Oh, ada rahang tuna Ada ya juga. sekarang ya? Artinya inovasi itu harus dilakukan. Terus yang kelima, jangan lupa untuk terus berbagi. Rezeki yang kita dapat itu ada hak dari orang lain, bukan hanya zakat, tapi juga sedekah. Kalau saya, alhamdulillah tiap bulan 10% profit sudah kita sisihkan, sudah kita belikan kepada yang membutuhkan. Terus berdoa, mohon pada Allah agar diberikan rezeki yang halal dan berkah. Karena rezeki kalau cuma banyak, siapapun bisa mencari. Atau koruptor-koruptor itu dapat uang banyak ya, tapi nggak berkah. Jadi berdoanya adalah rezeki yang berkah. Dan ending terakhir di usaha kita ini, doanya pada Allah, ya Allah jadikan usahaku ini menjadi jalan kebaikan buat banyak orang, dan jadi jalanku nanti bisa selamat dunia akhirat. Wah. Oh, Selamat dunia akhirat, itu udah level tertinggi, nggak ada lain lagi. Mau apa lagi sekarang? kita paling cuma sampai berapa Sap ya? Apa? 65 kan? Sisanya bonus kan? Oh iya, Itu juga kalau nyampe ya. pengennya di atas 70 semua ya. Ya. Berarti kita tinggal berapa? 20 tahun lagi? Iya, kita udah 25 tahun udah lagi. mau gocap ini. Sap. Ujurnya kita udah mau tawan, udah mau 50 tahun umurnya. 4 tahun lagi, Masya Allah. Insya Allah sih, kita doakan ya teman-teman, Amin. siapapun. Saya juga terus banyak belajar dan introspeksi. Mas Rangga juga begitu. Saling mendoakan, insya Allah niat baik juga endingnya baik. Yang penting selalu mentaati dan menjauhi larangan Allah. Insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Terima kasih Mas Sabtuari ya. Masya Allah, Waduh, ini alhamdulillah. luar biasa. Semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi ya dari pembicaraan kita pada hari ini ya. Dan semoga kita nanti juga bisa ngobrol lagi sama Mas Sabtuari. Insya Allah. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Seandainya konten ini menarik, jangan lupa subscribe, Like, dan share. Kuliner Mastery. Kuliner. Oke, terima kasih teman-teman. Saya dan Mas Sabtuari pamit undur diri bersama Kuliner Mastery, kuliner Indonesia mendunia. Pak Bondan. Pak Bondan. Pak Yus. Pak Yus.